Pinjaman online atau lebih dikenal dengan istilah pinjol telah menjadi solusi cepat bagi banyak orang yang membutuhkan dana mendesak. Namun di balik kemudahan akses yang ditawarkan, pinjol juga menyimpan efek negatif sebagai pembunuh massal yang bergerak dalam senyap bagi masyarakat. Benarkah pinjol dapat membunuh? Kita bahas di episode ini. Di Indonesia, fenomena pinjol baik legal maupun ilegal telah menyebabkan sejumlah tragedi dengan beberapa kasus bunuh diri yang terjadi akibat tekanan utang yang tidak terkendali. Beberapa pihak mengatakan bahwa pinjol baik untuk perkembangan ekonomi rakyat, tetapi fakta di lapangan berkata lain. Pinjol legal maupun ilegal justru menggerus dan menyengsarakan ekonomi rakyat. Assalamualaikum Sobat Ini Suara TV. Apa kabar semuanya? Semoga sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat bekerja dalam rangka mencari rezeki yang halal dan barokah untuk keluarga kalian. Pinjol bukan hanya menyengsarakan ekonomi rakyat saja, tetapi pola-pola penagihan yang kasar, ancaman, intimidasi, penyebaran data debitur, mempermalukan harga diri debitur, bahkan praktek-praktek pengiriman pesanan fiktif seperti GoFood pun dilakukan hanya demi meneror debitur. Dan ini dilakukan oleh pihak pinjol, baik legal ataupun ilegal, tidak ada bedanya. Alih-alih OJK dan API selalu mengklarifikasi demi pembenaran versi mereka. Fakta di lapangan tak terbantahkan. Perlakuan pihak pinjol pada debitur yang di luar nalar itu bukan hanya membuat debitur kesal, tapi juga menimbulkan efek yang mengerikan bagi para debitur pinjol. Efek mengerikan seperti apakah itu? Sebelum berlanjut, ada baiknya bagi yang baru mampir silakan klik subscribe dan tanda loncengnya agar channel ini bisa berkembang dan bisa menghadirkan info-info yang tak kalah menariknya. Ini dia 9 kasus nyata yang menggambarkan dampak mengerikan dari pinjaman online terhadap debitur yang gagal membayar. Pertama, kasus sopir taksi di Jakarta Selatan. Seorang supir taksi berinisial Z ditemukan bunuh diri di kamar kosnya di Jakarta Selatan pada tahun 2019. Dalam surat yang ditinggalkan, Z mengungkapkan bahwa tekanan untuk membayar hutang pinjol yang mencapai 10 juta rupiah dari berbagai platform pinjol menjadi alasan utama tindakannya. Z merasa tertekan dengan ancaman penyebaran data pribadi dan kunjungan debt collector yang sering datang ke tempat tinggal. 2. Kasus pria di Depok. Seorang pria yang berinisial ST yang tinggal di Cinere, Depok, diduga bunuh diri pada tahun 2020 setelah tidak mampu membayar utang pinjol sebesar 7 juta rupiah. Platform pinjol yang digunakan ST diketahui memberikan bunga yang tinggi dan tekanan dari debt collector yang terus menghubunginya membuat merasa putus asa. Dalam pesan terakhirnya, ST mengungkapkan rasa frustasinya terkait utang yang terus menumpuk. 3. Kasus petugas penangkaran rusa di Bogor. Pada tahun 2021, seorang petugas penangkaran rusa di Bogor ditemukan tewas gantung diri. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa pria tersebut terlilit hutang sebesar 12 juta rupiah yang ia pinjam melalui berbagai aplikasi pinjol. Debt collector yang terus mengganggu dan menekan pria tersebut untuk segera melunasi hutangnya menjadi penyebab utama tragedi ini. 4. Kasus mahasiswi di Jawa Tengah. Seorang mahasiswi di Jawa Tengah ditemukan tewas gantung diri pada tahun 2022 setelah menghadapi tekanan besar dari utang pinjol yang sudah mencapai 5 juta rupiah. Investigasi polisi menemukan bahwa ia terjebak dalam pinjaman dengan bunga yang tinggi dan tidak mampu membayar kembali hutangnya. Pengaruh dari debt collector yang terus meneror, mengancam, dan mengintimidasi membuat dia mengambil pada keputusan yang tragis ini. 5. Kasus pria di Bandung. Seorang pria di Bandung ditemukan bunuh diri pada tahun 2022 setelah meninggalkan pesan yang mengungkapkan rasa frustasi karena tidak mampu melunasi hutangnya yang mencapai angka 8 juta rupiah. Pesan terakhirnya menunjukkan bahwa ia merasa sangat tertekan. Bunga yang semakin membengkak dari pinjaman yang ia ambil di beberapa aplikasi pinjol. 6. Kasus pemuda di Semarang.
Pada tahun 2023, seorang pemuda berusia 27 tahun di Semarang ditemukan tewas bunuh diri setelah terjerat utang pinjol sebesar 10 juta rupiah. Meskipun sudah berusaha keras untuk membayar utangnya, pemuda tersebut tidak bisa menghindari bunga yang semakin tinggi. Debt kolektor yang terus-menerus mengejar dan mengintimidasi membuatnya merasa tidak ada jalan keluar lagi. 7. Kasus guru di Bekasi. Seorang guru di Bekasi bunuh diri pada tahun 2023 setelah mengalami tekanan hebat dari debt kolektor pinjol yang mengancam akan menyebarkan data pribadi keluarga korban. Guru tersebut terjerat utang sebesar 6 juta rupiah dari aplikasi pinjol dan merasa terhimpit dengan bunga yang semakin tinggi serta teror yang ditimbulkan oleh debt kolektor hingga dia mengambil jalan tragis ini. 8. Kasus keluarga di Penjaringan, Jakarta Utara. Sebuah keluarga di Penjaringan, Jakarta Utara ditemukan terjun dari apartemen. Investigasi awal menunjukkan bahwa keluarga tersebut tertekan oleh hutang pinjol yang mencapai 15 juta rupiah. Keluarga tersebut diduga terjerat oleh berbagai platform pinjol dengan bunga yang tidak wajar dan tekanan terus-menerus dari debt collector. 9. Kasus IRT di Surabaya. Seorang ibu rumah tangga di Surabaya ditemukan tewas pada awal tahun 2024 dengan dugaan kuat bahwa bunuh diri ini terkait dengan tekanan dari debt kolektor pinjol yang terus mengintimidasi. Ibu tersebut terjerat dalam hutang pinjol sebesar 4 juta rupiah yang terus membengkak akibat bunga yang tinggi dan dihadapkan dengan ancaman penyebaran data pribadi, intimidasi yang membuatnya merasa tidak ada jalan keluar. Kasus pinjaman online gagal bayar yang berujung bunuh diri terus berjalan. Pihak kepolisian. Kasus-kasus di atas hanya sebagian saja dari gambaran dampak tragis utang pinjol dan masih banyak kasus-kasus lain yang tak kalah mengerikan. Penerapan bunga yang tidak sesuai aturan OJK, penagihan yang barbar, dan intimidasi dari debt kolektor yang tidak manusiawi masih saja terus berlangsung di lapangan. Jika memang praktek-praktek liar seperti ini tak terkendalikan, sebaiknya pinjol dibubarkan saja. Karena di lapangan, pinjol legal pun tak ada bedanya dengan yang ilegal. Jika kalian punya pendapat lain tentang pinjaman online ini, silakan tulis di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Apabila menurut kalian video ini bermanfaat, silakan beri like dan komentarnya. Jika ingin berbagi dengan yang lain, silakan share di sosial media kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum.